Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ade Julia Sari Artaningsih, NIM 2411031295. Di sini saya akan membuat video mengajar materi hak dan kewajibanku di rumah dan di sekolah. Berikut adalah videonya. Selamat pagi anak-anak. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik semuanya? Oke, bagus sekali. Ya. Nah, semuanya sehat hari ini? Sudah sarapan? Sudah? Sudah. Oke, bagus sekali. Silakan ketua kelas pimpin salam dan juga berdoa. Silakan. Om Swastiastu. Nah, baik, silakan duduk anak-anak semuanya. Nah, silakan perhatikan teman-temannya di sampingnya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Oke, semuanya hadir ya, semuanya sekolah, tidak ada yang sakit? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Dalam mata pelajaran apa? Betul, PPKN atau Pendidikan Pancasila. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu, lagu Garuda Pancasila. Ibu tampilkan dulu ya di layar. Nah, sudah terlihat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai cerminan kita menjunjung tinggi terhadap tanah air. Kita cinta tanah air. Silakan semuanya berdiri. Oke, sudah? Iya. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik sudah ya, silakan kalian duduk kembali. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, nah untuk memulainya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Setelah pulang sekolah biasanya kalian bermain bersama teman-teman? Iya? Oke, iya. Biasanya sebelum bermain apa yang kalian lakukan dulu? Silakan, Andi. Oke, mengganti pakaian, kata Andi. Yang lain? Membersihkan tempat tidur. Wah, Ayu membersihkan tempat tidur sebelum bermain. Kemudian yang lain? Mencuci piring. Bagus sekali. Apakah ada yang membantu orang tua lainnya? Kegiatan lainnya yang membantu orang tua di rumah? Siapa? Oke, bagus. Dika memberi makan hewan peliharaannya. Ya, anak-anak, kegiatan membantu orang tua sebelum kalian bermain adalah bagian dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, oke anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi mengenai hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Kemudian selanjutnya, kalian dapat mengklasifikasikan yang mana sih termasuk hak,
Yang mana sih termasuk kewajiban? Baik itu sebagai anggota keluarga, sebagai anak di rumah maupun sebagai warga sekolah. Selanjutnya, murid mampu mengaplikasikan atau menerapkannya baik hak dan kewajiban tersebut di rumah maupun di sekolah. Bagus sekali anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar melalui diskusi kelompok, kemudian kalian akan diberikan LKPD, kalian mengerjakannya, dan kalian nanti akan mempresentasikannya. Nah, kalian dituntut atau diharapkan untuk menjadi seseorang siswa yang bertanggung jawab, disiplin, serta mampu menghargai hak-hak orang lain. Bagus anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya. Ibu akan menampilkan video mengenai hak dan kewajiban. Silakan kalian tonton, kalian cermati, tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya. Karena nanti ibu akan berikan pertanyaan. Bisa dimengerti? Bisa, bagus sekali. Silakan ditonton video ini. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Ki, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Musa kan kerjain semuanya. Dan hadiahnya buat Musa. Enak aja. Karena kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Berarti Musa dapat 20.000. Kasih 15.000. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000. Oh, oke. Biar adil. Sama. Capek banget. Astagfirullah. Berat juga Uma ngerjain ini semua. Sendirian. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis semua. Masya Allah. Nah, baik. Kalian sudah selesai menonton videonya ya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Siapa kira-kira di sini yang mau menyampaikan apa sih isi dari video yang ditayangkan tadi? Video Nusa dan Rara? Siapa? Ya, silakan Widya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Widya. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Widya, anak-anak. Bahwasanya isi video tadi adalah Nusa dan Rara membantu orang tuanya, ibunya, karena ibunya akan pergi. Sekarang pertanyaannya lagi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Nusa dan Rara membantu ibunya tersebut? Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Oke, Ardi, silakan Ardi. Mencuci piring, betul? Betul, kasih tepuk tangan dulu. Oke, lagi yang kedua. Ya, oke Ayu. Ayu menjawab, Nusa membantu mengepel di kamar tamu, betul? Betul juga, tepuk tangan. Ya, lagi, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Delvina. Ya, betul sekali, membantu memberi makan Anta. Anta siapa? Kucingnya. Oke, betul sekali. Nah, dan masih ada beberapa lagi kegiatan yang Nusa dan Rara lakukan. Sekarang, kira-kira yang mana sih yang termasuk kewajiban? Betul, membantu orang tuanya tersebut. Itu termasuk dari kewajiban. Lalu yang mana haknya? Apa yang didapatkan Nusa dan Rara? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Adelia. Mendapatkan uang jajan dan kasih sayang. Oke, kalian sudah paham sekali mengenai hak dan kewajiban. Sekarang Ibu tanya,
Bagaimana ya kira-kira jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya? Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Ayo. Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu jelaskan sekarang tentang hak dan kewajiban dan hubungannya. Yang pertama, hak anak-anak. Hak adalah sesuatu yang berhak untuk kita terima. Contohnya apa? Tadi, Nusa dan Rara mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan karena telah melaksanakan kewajibannya. Contoh lainnya, di sekolah mendapatkan pelajaran seperti saat ini, mengerjakan tugas, mendapatkan fasilitas, kemudian bermain setelah pelajaran. Itu adalah hak kalian anak-anak. Sebagai warga sekolah dan sebagai anak di rumah. Berbeda dengan hak tetapi tetap saling berhubungan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, contohnya seperti tadi. Nusa dan Rara itu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah. Contoh lainnya di sekolah. Kewajibannya kalian wajib untuk belajar. Wajib untuk mendengarkan ibu sekarang menjelaskan di depan. Itu adalah kewajiban kita. Mengerti? Oke. Lalu dari pertanyaan tadi yang ibu sebutkan atau jelaskan, hubungan antara hak dan kewajiban itu bagaikan mata uang anak-anak. Antara sisi depan dan belakang harus saling berhubungan. Jika tidak dapat digunakan. Ngerti? Yakni hak harus kita, kewajiban harus kita laksanakan sebelum kita menuntut hak. Jadi kita perlu melaksanakan kewajiban dahulu. Kita tidak boleh menuntut hak saja. Kenapa Ibu? Kalau kita hanya menuntut hak saja, maka nanti akan terjadi ketidakadilan. Ketidakadilannya bagaimana? Orang lain merasa hak-haknya tidak dihargai, itu akan menyebabkan ketidakteraturan, bahkan nanti akan terjadi perselisihan. Tuh anak-anak, bisa dipahami? Bisa? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sekarang? Tidak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, karena kalian sudah mengerti, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, karena di sini ada 12 orang ya. Oke, silakan. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ibu kasih waktu 1 menit tanpa suara. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, jikalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, LKM, lembar kerja murid. Sembari kalian membaca-baca dulu LKM-nya, Ibu akan jelaskan bagaimana sih cara mengerjakannya, petunjuk pengerjaannya. Nah, anak-anak, dalam LKM ini sudah berisi nama kelompok. Jadi, kalian buat nama kelompok sesuai keinginan kalian, sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Oke? Ya, di sini juga sudah ada kolom anggota kelompok untuk menuliskan nama kelompok kalian. Misal, di sini ada 4 orang. Nia, Padma, Cynthia. Ini ada Sophie. Kalian tuliskan di sana. Mengerti? Oke. Sekarang Ibu jelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi yang mana termasuk hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban. Yang mana termasuk hak, yang mana termasuk kewajiban baik sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan terakhir, kalian bisa menerapkan hak dan kewajiban tersebut baik di rumah maupun di sekolah. Kita lanjut ke petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu kasih waktu 30 detik untuk mengambil alat dan bahannya. Contoh, pulpen, silakan. 30 detik. Oke, sudah? Ya, bagus sekali. Kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Diskusikan dengan teman sekelompokmu setiap aktivitas atau tagihan dalam LKM. Yang ketiga, tuliskan hasilnya pada lembar jawabannya. Dan terakhir, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas ketika sudah selesai mengerjakannya. Sekarang Ibu jelaskan, apa sih yang harus dikerjakan?
Nah, di sini kalian akan diberikan kata-kata atau kalimat. Kalimat tentang hak dan kewajiban. Yang mana termasuk hak atau kewajiban di rumah dan di sekolah, kalian tuliskan di sini. Ngerti? Dituliskan di kolomnya yang sesuai. Mengerti? Oke. Kemudian di slide yang terakhir. Di sini kalian harus menganalisis juga yang mana termasuk hak dan kewajiban. Sudah diberikan gambar terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian kalian menganalisisnya dan centang dalam kolom hak dan kewajiban. Yang mana termasuk hak dan kewajiban. Kemudian diberikan alasannya. Mengapa itu termasuk hak atau mengapa itu termasuk kewajiban. Oke, bisa dipahami? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, Ibu akan beri waktu mengerjakan LKPD ini atau LKM ini selama 15 menit. Jikalau ada yang tidak dipahami sembari menyelesaikan, silakan ditanyakan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, betul sekali. Oke. Kenapa ini termasuk hak? Oke, betul. Nah, di sini itu dicentang ya. Tuliskan rasanya di sini ya. Ya, silakan dikerjakan kembali. Ada kesulitan? Tidak? Oke, silakan. Oke, nanti di sini dicentang ya, kemudian dituliskan kembali alasannya. Iya, silakan dikerjakan kembali. Oke, anak-anak, waktunya itu tinggal 5 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, sudah selesai semuanya? Oke, bagus sekali. Karena sudah selesai mengerjakan LKM, maka sekarang kalian akan presentasi ke depan kelas. Ibu akan panggil satu-satu dari kelompok ini, kemudian terakhir di sini. Nah, bagi kalian yang belum, kelompok yang belum mendapat giliran untuk maju ke depan, silakan didengarkan temannya yang melaksanakan presentasi. Jangan ribut. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Mengerti? Ya. Baik, kita mulai dari kelompok sini. Kelompok Grace. Silakan, kelompok Grace maju ke depan. Nah, silakan dibuka, kemudian ucapkan salam dan mulai presentasinya. Om Swastiastu. Nah, baik itu dia tadi presentasi dari kelompok Grace. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Iya, bagus sekali presentasi dari kelompok Grace. Sekarang, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, silakan kelompok Grace ditutup dan kembali ke tempat duduknya. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, selanjutnya kita panggil dari kelompok ini, yaitu kelompok ceria. Silakan kelompok ceria. Om Swastiastu. Nah, beri tepuk tangannya anak-anak. Nah, kelompok 2 sudah kelompok ceria ya, sudah presentasi tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak juga? Oke, kalau begitu silakan kelompok ceria kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan terakhir dari kelompok ngetop. Kelompok ngetop silakan. Om Swastiastu. Ya, itu dia presentasi dari kelompok ngetop. Silakan beri tepuk tangannya. Ada yang ingin bertanya? Tidak?
Oke, silakan kelompok ngetop ditutup dan kembali ke depannya. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah, baik, sudah semua melaksanakan presentasi ya. Kalian sangat bagus sekali selama presentasi dan juga mengerjakan LKPD. Kalian semua sudah berdiskusi dengan baik. Kemudian sudah mampu membagi peran siapa yang mempresentasikan ini, dan sebagainya. Sekarang beri tepuk tangan dulu. Semuanya beri tepuk tangan untuk kalian masing-masing. Ya, sudah bagus sekali. Nah, anak-anak karena sudah selesai melaksanakan presentasi, mengerjakan LKPD, dan kita belajar materi, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Ibu jelaskan dulu gamenya. Kalian akan bermain secara individu. Kalian akan maju ke depan satu-satu, Ibu panggil dari sini. Kemudian ada pertanyaan, nanti kalian jawab pertanyaan di depan. Ya. Nanti akan ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban, kalian jawab yang mana sih hak, yang mana kewajiban. Oke, sudah mengerti? Iya. Silakan. Nah, kita mulai. Ayo maju ke depan. Silakan dijawab, dibaca dulu dan dijawab. Silakan Ayu. Membantu ibu menyapu di rumah termasuk kewajiban. Kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali. Lanjut. Silakan Ardi. Mendapat kasih sayang dari orang tua termasuk hak. Jawaban Ardi kita lihat. Iya, betul sekali Ardi, hebat sekali. Lanjut, ketiga Adel. Mengerjakan pekerjaan rumah atau PR termasuk? Oke, jawaban Adel kewajiban. Kita lihat. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan yang terakhir dijawab oleh Delvina. Bermain bersama teman termasuk hak. Kita lihat jawaban Delvina untuk yang terakhir. Iya, bagus sekali. Oke, anak-anak, kalian sudah bermain game, silakan duduk kembali. Iya, duduk dengan tertib, kalian sudah bermain game, sudah melaksanakan mengerjakan LKPD dan presentasi dengan hebat sekali. Kalian sudah memahami materi hak dan kewajiban yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang tempatkan LKM tadi di depan meja masing-masing, Ibu akan ambil sembari Ibu membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, soal evaluasi ini ada 10 soal, kalian kerjakan secara individu. Tidak boleh mencontek. Oke, Ibu beri waktu mengerjakannya selama 12 menit karena ada 10 soal. Jawab dari bagian yang paling mudah, kemudian jika ada yang sulit atau tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada Ibu. Oke, Ibu bagikan ya. Nah, sudah semua mendapatkan soal evaluasinya, untuk LKM-nya Ibu ambil ya. Oke. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. 12 menit ya, paling lama ya. Ada yang tidak dimengerti? Silakan ditanyakan. Oke, sudah semua mengerti ya? Ya. Bagus sekali, lanjutkan. Oke anak-anak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan tempatkan di depan masing-masing. Di depan meja, Ibu akan ambil satu-satu. Oke. Nah baik, karena sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, maka pembelajaran ini juga sudah berakhir ya anak-anak ya semua. Bagus sekali, kalian sudah aktif sekali hari ini.
Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, Ibu persilakan. Oke, silakan Widya. Ya, bagus sekali Widya, kasih tepuk tangannya dulu. Oke, Widya menjelaskan bahwasanya dia memahami hak dan kewajiban itu adalah saling berhubungan. Hak adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, yang berhak kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Nah, bagus sekali Widya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan satu contoh hak dan satu contoh kewajiban? Silakan. Oke, Mira, silakan. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mira. Ya, bagus sekali Mira. Mira mengatakan contoh hak adalah mendapatkan uang jajan untuk dibawa ke sekolah dan berbelanja ya. Kemudian kewajiban adalah wajib untuk membersihkan kamar tamu, membantu orang tua. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kalian semua sudah hebat sekali, sudah mengerti mengenai materi hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, puas, biasa saja, sedih, atau bingung? Senang. Siapa sih yang senang? Angkat tangan. Wow, semuanya ya. Ada yang masih bingung? Tidak, bagus. Berarti kalian sudah memahami materi dengan baik. Kasih tepuk tangan. Iya. Ibu mau tanya juga, kira-kira nih, bagian yang mana sih bagian yang paling kalian sukai? Oke, bermain game. Bermain game di depan tadi. Iya, bagus sekali. Nah, bagian mana yang paling sulit? Oke, mengerjakan LKPD. Semua setuju? LKPD yang paling sulit? Oke. Kira-kira ada nggak materi yang masih kalian tidak pahami? Atau masih kalian bingungi? Tidak? Wah, hebat sekali anak-anak ibu semua ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak karena kalian sudah aktif sekali semuanya. Kalian sudah mau mendengarkan dengan baik. Kalian sudah mau presentasi, mengerjakan LKPD dengan tertib dan soal evaluasi tanpa mencontek. Anak-anak ibu sampaikan, setelah pembelajaran ini, coba kalian di rumah terapkan tentang hak dan kewajiban tadi yang sudah kalian pelajari. Kemudian kalian tuliskan di buku tulis yang mana atau apa saja yang kalian lakukan mengenai hak dan kewajiban di rumah ya. Minggu depan kita masih belajar tentang hak dan kewajiban dan kalian menyampaikannya apa yang kalian lakukan di rumah tentang hak dan kewajiban atau terapkan di depan kelas bersama ibu dan juga teman-temannya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, bagus. Ibu simpulkan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ingat anak-anak, hak dan kewajiban itu harus saling berhubungan. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Mengapa? Kita perlu melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak agar tercipta kehidupan yang tertib, nyaman, damai, dan saling menghargai. Baik, sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke, jika tidak, maka ketua kelas silakan berdiri, pimpin salam, dan juga berdoa. Silakan. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Sekarang kalian boleh istirahat dan meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.